Sebuah perjalanan panjang dengan mobil, telepon, dan Tom Hardy. Apakah membosankan? Mari kita coba. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Selamat datang kembali Sobat Tanya-Tanya di channel Mengapa Demikian. Pada episode kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Lock, diperankan oleh Tom Hardy yang berperan sebagai pemeran utamanya. Film ini dirilis di tahun 2013 dan disutradarai serta ditulis oleh Stephen Knight. Stephen Knight ini juga dikenal sebagai screenwriter dari TV series Peaky Blinders dan beberapa film lainnya yang cukup terkenal. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk dalam pembahasannya. Berlatar tempat di Inggris, film ini bercerita tentang seorang ayah yang bernama Ivan Locke. Dan dia ini berprofesi sebagai kepala proyek atau kepala mandor untuk gedung-gedung tinggi skyscraper gitu. Maka dari itu, dia bisa dibilang berpenghasilan cukup besar dan merupakan orang penting di proyeknya tersebut. Film ini merupakan film yang cukup nyentrik, karena hanya di-syuting di dalam mobil BMW X5-nya tersebut. Dan juga film ini adalah film yang menuntut imajinasi tinggi dari para penontonnya, karena seluruh scene hanya di dalam mobil itu. Sehingga kita sendiri yang harus menafsirkan situasi dan kondisi dari si Ivan ini, dari percakapan yang dia lakukan dengan tokoh-tokoh lainnya via telepon di mobilnya itu. Dalam perjalanan pulangnya tersebut, Ivan ini dihadapkan dengan 3 sisi yang membuatnya dia dilema. Sisi pertama adalah keluarganya. Ivan itu sebenarnya harus pulang ke rumah karena dia udah janji ke keluarganya akan menonton pertandingan bola bersama anak dan istrinya. Sisi kedua adalah pekerjaannya, karena dia itu sebenarnya harus bersiap-siap untuk hari besar dalam pekerjaannya di keesokan hari, di mana akan ada peletakan batu pertama di fondasi gedung proyeknya tersebut, dan banyak hal yang harus dipersiapkan oleh dirinya pada keesokan paginya. Dan sisi terakhir adalah yang merupakan sumber masalahnya, yaitu selingkuhannya dia yang bernama Bethan akan melahirkan bayi dari dirinya. Ivan ini sebenarnya adalah seorang ayah yang cukup lurus-lurus aja. Tetapi ada satu kejadian berbulan-bulan yang lalu saat ada kerjaan di luar kota, yang mana waktu itu dia terbawa suasana, dan dia jadi menghamili asistennya tersebut. Dia itu sebenarnya tidak mencintai selingkuhannya. Dia hanya merasa kasihan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat tersebut. Tom Hardy pun memutuskan untuk menyetir cukup jauh ke London dan menemani lahiran anak dari si Bethan itu. Dan dia harus mengorbankan keluarga serta pekerjaannya. Pada bagian berikutnya, gue ingin mencoba untuk membahas performa dari akting Tom Hardy ini. Inilah saat dimana keahlian akting seorang Tom Hardy diuji. Dan memang sungguh teruji. Tom Hardy sangat sukses dalam memainkan scene yang penuh kesendirian di mobilnya tersebut. Bahkan di dalamnya juga terdapat dialog monolog. Listen to me, you fucking piece of worthless shit. I want you to watch. Do you know, in fact, I would like to take a fucking shovel and dig you up out of the fucking ground and make you watch me tonight. Because it's me driving. Me. Dalam satu malam di perjalanannya ke London, seorang Ivan Locke berusaha untuk menjadi laki yang benar-benar bertanggung jawab. Sehingga dia harus mengakui kesalahannya itu dengan keluarganya. Serta dia harus meminta tolong ke anak buahnya untuk membereskan persiapan untuk hari esoknya tersebut. Sebuah malam yang super hektik, stres, kesal, marah, sedih, semua bercampur aduk dalam perjalanannya tersebut. Dan Tom Hardy sungguh menawarkan performa yang sungguh sangat brilian. Pada bagian selanjutnya adalah, apa yang spesial dari film ini? Di dalam mobil tersebut, Ivan harus berkomunikasi dengan istrinya, anaknya, bosnya, dan anak buahnya, serta selingkuhannya, bahkan sampai ke anggota dewan dan juga dokter lahiran dari selingkuhannya. Film ini sebenarnya bergenre drama, tetapi bisa terasa seperti film thriller. Tom Hardy mampu membawa para penontonnya ikut stres dan panik. Stephen Knight di sini juga mampu membuktikan bahwa
Kreativitas tidak ada hubungannya dengan budget suatu film. Dengan budget yang minimalis, Stephen Knight mampu membuktikan kejeniusannya. Pada bagian terakhir adalah moral story dari film. Selama film ini, kita bisa melihat bahwa Ivan Locke adalah seorang pria yang memiliki integritas, prinsip, tanggung jawab, ketekunan, dan memiliki jiwa besar sebagai seorang pria sejati. Gak usah kita ngelihat Captain America, Iron Man, dan lain sebagainya. Inilah contoh seorang superhuman di kehidupan nyata. Inilah pria yang tahu bagaimana cara berpikir secara tenang. I've made sure of everything, and I've made sure everything is in place. You can go to sleep now, Gareth. Good night. Pria yang bisa mengatasi penolakan. Right, well, goodbye, Ivan. Pria yang bisa memimpin rekan kerja. Yes, yes, I'm mad. Tonight I've gone mad, and I will have to get used to being mad. You and have a call waiting. I can hear in your voice when you're drunk. Pria yang bisa merangkul keluarganya. That's a miracle. What a miracle. Right, that's it. Go on, good night. Pria yang bisa berkata jujur tanpa rasa takut. Dan terutama, pria yang bisa menerima konsekuensi. There is someone being brought into the world, and it's my fault. So I have to fix it. Somehow. Tetapi ya namanya juga manusia, pasti merasakan yang namanya frustrasi dan juga kesal. Tetapi Ivan ini tidak mengekspresikannya ke orang lain. Dia juga gak ngelempar kesalahannya ke orang lain. Dia juga gak mencari pembenaran. Bahkan dia tidak lari dari masalahnya tersebut. Masalah itu dia hadapi dengan tegar, dan dia terus mencari solusinya dengan segala konsekuensi yang ada. Jadi gimana kira-kira Sobat Tanya-Tanya? Mungkin ini adalah salah satu film yang dibutuhkan dalam hidup kita agar hidup kita semakin baik ke depannya. Jika kalian mau memberikan pendapat atau request, silakan tuangkan di bawah ya. Kami juga akan sangat menghargai kalian yang mau support channel ini dengan klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Tanya-Tanya.